Kenalkan, nama saya Chris Jonathan, kelas A9 Prodi PGSD, mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Di sini saya mengambil judul metode diskusi dalam proses pembelajaran. Pengertian metode diskusi. Diskusi adalah proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan melalui cara tukar-menukar informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah. Kemudian masuk ke langkah-langkah penggunaan metode diskusi. Yang pertama, guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. 2. Dengan pimpinan guru, para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi, mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok lainnya, menjaga ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif agar berdiskusi berjalan lancar. Yang keempat, kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Kemudian yang kelima, akhirnya siswa mencatat hasil diskusinya masing-masing dan guru mengumpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kemudian yang selanjutnya, membentuk metode diskusi dan pelaksanaannya. Yang pertama, kelompok beberapa tahap-tahap pelaksanaan diskusi. Kelompok diantaranya yang pertama, memilih ketua kelompok. Kemudian yang kedua, mengutarakan masalah yang dibahas. Kemudian yang ketiga, menetapkan waktu yang digunakan untuk diskusi 5-15 menit. Yang kedua, tutorial. Beberapa langkah pelaksanaan diantaranya adalah yang pertama, guru bertanya kepada siswa tentang masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, guru mendorong siswa untuk bertanya jika ada yang belum jelas bagi mereka. Yang ketiga, tugas kelompok. Tugas kelompok dapat dilaksanakan bila kondisinya yang pertama, kegiatan harus ditekankan pada bahan-bahan yang sederhana dan dapat diperoleh dari lingkungan rumah atau sekolah. Kemudian yang selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi. Pemimpin diskusi dapat dipegang oleh pengajar sendiri, tetapi dapat juga diserahkan pada pembelajar bila pengajar ingin memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk belajar memimpin. Di sini ada pendapat para ahli, yaitu Profesor Dr. Winarno Surahmansyah dalam bukunya Metodologi Pengajaran Nasional mengemukakan 3 peranan pemimpin diskusi, ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin sebagai pengatur lalu lintas. Kemudian yang kedua, pemimpin sebagai dinding penangkis. Kemudian yang ketiga, pemimpin sebagai penunjuk jalan. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Yang pertama, setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan metode diskusi ialah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan metode diskusi. Yang pertama, pembelajaran belajar bermusyawarah. Kemudian yang kedua, pembelajaran mendapatkan kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan masing-masing. Kemudian yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya, mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Kemudian kekurangan metode diskusi. Di sini ada kekurangan metode diskusi. Yang pertama, pendapat serta pertanyaan pembelajaran dapat menyimpang dari pokok-pokok persoalan. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada penyesalan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan waktu cukup banyak. Kesimpulannya, diskusi merupakan antara cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang juga dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Ada beberapa cara dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode diskusi. Metode diskusi dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain brainstorming, kemudian kelompok, tutorial, dan lainnya. Peran guru dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi adalah
Sebagai pemimpin atau pembina yang membimbing jalannya diskusi, guru dituntut untuk memahami tata cara diskusi yang baik, agar pada saat terjadi penyimpangan saat diskusi, guru dapat meluruskan kembali jalan diskusi. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.